Serta saya ucapkan juga selamat datang di acara webinar Vocational Education Project 2021 Voka Pro Youth Summit yang mengangkat tema peran lulusan vokasi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Oke, sambutan ketiga akan diberikan oleh Dekan Sekolah Vokasi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Ibu Wakil Dekan yang kami hormati, adik-adik mahasiswa mulai dari Ketua BEM, Ketua Senat dan Jajaran, Ketua Bidang Riskel. Terima kasih itu ada juga Bapak dosen, ada Pak Robinov dan lain-lain, tadi lupa saya sebut. Terima kasih atas kehadirannya, support juga adik-adik mahasiswa. Monggo, kemudian MC, panitia, genap adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, saya sangat bangga sekali pada hari ini bisa bersilaturahmi dengan adik-adik mahasiswa sekolah vokasi. Itu maka beberapa kata kunci adik-adik untuk jati diri vokasi itu yang pertama harus memahami betul apa itu pendidikan vokasional, kemudian siap kerja, produk nyata, 70% praktek, teaching industry, riset terapan, inovasi, link and match. Tadi ya, setelah kalian ngerti, kalian nemu brand apa yang akan kalian tunjukkan, integritaskan teman-teman. Karakter dari brand itu tuh ada di dalam diri kamu. Jangan sampai itu nggak cocok sama diri kamu, kategorisikan dengan seluruh hal yang kalian munculkan. Sikapnya, cara ngomongnya, hal yang kalian kerjakan, hal yang kalian ikuti, termasuk ke kegiatan-kegiatan sehari-hari. Dan bagaimana langkah kita, terutama generasi muda, dalam mewujudkan generasi emas dalam perkembangan zaman, terutama di revolusi 4.0. Teman-teman harus mau untuk selalu berkembang dan belajar. Jadi memiliki kemampuan career and self-development terhadap dirinya sendiri. Bisa tahu tujuannya mau kemana dan menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Subtema keberlanjutan prospek kerja lulusan vokasi dengan mengimplementasikan sistem manajemen inovasi. Future of work, kerja di nanti ke depan mau seperti apa sih gitu ya? Kerjanya seperti apa sih? Ada bilang industri 4.0, ada yang bilang. Nah, selanjutnya kita masuk ke acara yang tentunya ditunggu-tunggu oleh peserta lomba Voka Pro 2021 nih Kak Ridwan. Jadi apa lagi kalau bukan Awarding Research Champion dan SI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari Bodrek Team, yang merupakan tim dari Universitas Diponegoro, PSDK Batang, dari jurusan D3 Administrasi Pajak. Di sini, izinkan kami mempresentasikan ide kami yang berjudul Pelatihan Pemasaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam upaya pemberdayaan ekonomi, memanfaatkan peluang daerah kawasan industri terpadu Kabupaten Batang. Dewan juri yang terhormat, di sini saya, Alif Dandar Julianto, sebagai ketua tim, dan rekan-rekan saya. Saya, Nurul Fitriani. Saya, Rika. Saya, Diva Alivia. Saya, Salsabila Gustina. Dan sekaligus kami didampingi oleh dosen pendamping, yaitu Bapak Robinov Saputro, SEMM. Beliau merupakan dosen Universitas Diponegoro, PSDK Batang, sekaligus dosen berprestasi. Baiklah, Dewan Juri yang terhormat, latar belakang dari ide kami. Yang pertama, ada 4 tenan mancanegara yang berinvestasi di KIT Batang dengan nilai investasi mencapai lebih dari 40 triliun. Keempat tenan mancanegara tersebut terdiri dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri kimia seperti baterai, kaca, keramik, dan pipa. Yang kedua, KIT Batang memiliki sejumlah keunggulan yang dapat menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Keunggulan-keunggulan tersebut meliputi kondisi lahan yang baik, serta aman dari bencana banjir. Keunggulan dari sisi kelengkapan konektivitas seperti jalan tol, kereta api, jalan nasional, serta memiliki akses langsung ke bandara dan pelabuhan. Selanjutnya, SDM yang kompeten, kompetitif,
dan juga harga lahan yang paling kompetitif di kawasan Asia Tenggara. Latar belakang yang ketiga, adanya KIT Batang bagi UMKM adalah peluang emas bagi UMKM Batang dalam menyambut ratusan industri-industri asing dari seluruh dunia yang masuk KIT Batang. Bapak Wi Haji, Bupati Batang, menyampaikan bahwa pembangunan industri di kawasan industri terpadu Kabupaten Batang akan membuka peluang usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Baik, untuk latar belakang yang keempat, lahan yang diberikan pemerintah Kabupaten Batang untuk UMKM seluas 24,9 hektar di kawasan industri terpadu Kabupaten Batang sebagai upaya untuk mendukung suplai produk yang dibutuhkan oleh industri di kawasan tersebut. Yang kelima, UMKM Batang belum memiliki pengetahuan dan bekal yang cukup tentang strategi pemasaran. Dilihat dari UMKM masyarakat Kabupaten Batang, belum semuanya memanfaatkan adanya teknologi untuk memasarkan produknya. Sedangkan adanya KIT Batang, ini perlu UMKM menguasai strategi pemasaran. Baiklah, Dewan Juri yang terhormat, pelatihan kami memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Batang dengan memanfaatkan peluang daerah kawasan industri terpadu Kabupaten Batang. Munculnya kawasan industri terpadu Kabupaten Batang berdampak positif bagi perkembangan dan kemajuan perekonomian Kabupaten Batang. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai strategi pemasaran UMKM. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan mampu membangun sinergitas stakeholder yang maksimal dengan kerjasama antar beberapa pihak dalam mendukung dan mengembangkan potensi UMKM dalam pemasaran. Strategi pemasaran yang baik akan memberikan dampak baik terhadap omset penjualan yang diharapkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pelaksanaan. Pada metode pelaksanaan ini terdapat 6 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu penetapan lokasi sasaran. Untuk penetapan daerah sasaran pusat program pelatihan ada di Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing, di mana di desa tersebut menjadi daerah yang dekat dengan kawasan industri terpadu Kabupaten Batang. Tahapan yang kedua yaitu observasi lapangan. Observasi ini dilakukan secara online dan offline. Observasi dilakukan secara online dengan melihat permasalahan-permasalahan dan berita-berita yang terkait kawasan industri terpadu di Kabupaten Batang. Sedangkan observasi yang dilakukan secara offline yaitu kami melakukan observasi langsung ke daerah kawasan industri terpadu di Kabupaten Batang dengan menerapkan protokol kesehatan. Lalu tahapan yang ketiga yaitu pemberian kuesioner mitra. Kuesioner ini akan kami berikan kepada masyarakat Kabupaten Batang yang akan diisi oleh calon mitra pelatihan UMKM di daerah kawasan industri terpadu Kabupaten Batang. Lalu tahapan yang keempat yaitu sosialisasi program pelatihan pemasaran. Sosialisasi program pengabdian kepada masyarakat Kabupaten Batang dilakukan secara online menggunakan aplikasi Zoom. Selanjutnya ada tahapan yang kelima. Tahapan kelima yaitu pelaksanaan program pelatihan. Untuk gambaran tata pelaksanaan program yang akan dilaksanakan, terdapat 4 tahapan. Tahapan pertama yaitu akan dilakukannya meminta izin kepada pihak yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengabdian di daerah sasaran secara online. Tahapan kedua yaitu sosialisasi program terhadap masyarakat sekitar melalui aplikasi Zoom. Tahapan yang ketiga yaitu melakukan persiapan penyusunan materi sosialisasi, materi pemberdayaan ekonomi dengan memanfaatkan peluang daerah kawasan industri terpadu Kabupaten Batang melalui UMKM, serta pelatihan pemasaran berbasis digital dengan melakukan pelatihan pembuatan iklan produk dengan baik, promosi produk dengan baik, dan strategi pemasaran yang baik melalui media sosial. Lalu tahapan yang keempat yaitu mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk sosialisasi seperti laptop, aplikasi Zoom, mikrofon, green screen, webcam, earphone, dan speaker. Kegiatan ini berlangsung selama 4 bulan, meliputi sosialisasi pada bulan pertama di minggu keempat, pelaksanaan kegiatan pada bulan kedua di minggu pertama sampai minggu keempat, dan melakukan pengamatan perkembangan pada masyarakat sasaran di bulan ketiga selama 4 minggu. Selanjutnya di bulan keempat terdapat laporan akhir pengabdian. Proses pelatihan yang akan dilakukan adalah yaitu pertama, masyarakat akan diberikan bimbingan atau arahan untuk mempersiapkan keperluan saat webinar series seperti aplikasi Zoom. Yang kedua, masyarakat akan diberikan pelatihan pemasaran UMKM dalam upaya pemberdayaan ekonomi dengan memanfaatkan peluang daerah kawasan industri terpadu Kabupaten Batang.
Yang ketiga yaitu setelah masyarakat sudah diberikan materi terkait peluang UMKM di daerah kawasan industri terpadu, maka masyarakat langsung terjun dalam pembuatan iklan produk dan yang menarik, dan berlatih promosi menggunakan sosial media yang akan dibimbing oleh tim. Maka dari situlah masyarakat akan belajar tentang pemasaran dengan bertujuan untuk mempersiapkan sebelum masyarakat terjun ke UMKM. Selanjutnya, tahapan yang terakhir yaitu pembuatan laporan akhir. Hasil program pelatihan dibuat laporan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penilaian kinerja tim dalam pelaksanaan program pelatihan ini. Dewan juri yang terhormat, di sini saya akan menyampaikan hasil program dari tim kami. Ada 5. Yang pertama adalah laporan kemajuan dan laporan akhir. Laporan kemajuan dan laporan akhir dibuat untuk memantau kinerja dan progres dari tim pelaksana program pelatihan yang berguna sebagai bahan evaluasi. Yang kedua, buku pedoman pelaksanaan program. Buku pedoman pelaksanaan program, di mana isi dari buku tersebut merupakan pedoman untuk para mitra yang mengikuti pelatihan pemasaran UMKM bagi masyarakat Kabupaten Batang. Yang ketiga, artikel ilmiah. Artikel ilmiah dibuat untuk menyampaikan gagasan dan fakta, guna meyakinkan, mendidik, dan menawarkan solusi dari permasalahan mengenai pemasaran UMKM di kawasan industri terpadu Kabupaten Batang. Yang keempat, modul strategi pemasaran UMKM. Modul ini merupakan output utama dari program pelatihan. Di dalam modul tersebut memuat materi-materi yang disampaikan untuk para mitra program pelatihan. Yang kelima, poster, tahapan pembuatan iklan produk UMKM. Dalam tahapan proses pelatihan dibuat tahapan-tahapan dengan media poster yang akan membantu proses pemahaman untuk para mitra pelatih pemasaran. Baik, kesimpulannya, adanya lahan seluas 24,9 hektar untuk UMKM di kawasan industri terpadu Kabupaten Batang memberikan kesempatan masyarakat untuk memanfaatkan lahan di daerah kawasan industri terpadu. Program pelatihan pemasaran UMKM di daerah kawasan industri terpadu Kabupaten Batang memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pemasaran UMKM diharapkan mampu memberdayakan ekonomi masyarakat Kabupaten Batang. Inilah referensi-referensi yang kami gunakan sebagai sumber informasi. Dewan juri yang terhormat, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata dan informasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi teman-teman semuanya. Kami dari Bodrek Team mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.